ini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Di sini saya sudah menempuh semester 4. Di semester 4 ini, kenapa saya sudah diajarin tentang manajemen sumber daya manusia atau MSDM? Karena pada semester 6 besok itu saya sudah magang. Otomatis pada semester 4 ini saya sudah dipersiapkan untuk bagaimana caranya untuk bekerja di perusahaan, bagaimana kita dalam masalah-masalah yang ada di perusahaan. Sebelum ke pembahasan pokok inti, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Manajemen sumber daya manusia adalah sebuah organisasi di dalam perusahaan di mana di dalamnya terdapat fungsi-fungsi yang mewakili proses manajemen. Aktivitas yang terlibat dalam setiap fungsi diantaranya ada 5. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, penyusunan staf. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, pengendalian. Pentingkah manajemen sumber daya manusia itu bagi semua manajemen? Jawabannya adalah sangat penting. Yang pertama, Anda bisa meningkatkan kinerja SDM sehingga bisa menjadi pusat laba. Yang kedua, Anda juga bisa menjadi manajemen SDM secara mendadak. Yang ketiga, SDM untuk wirausaha. Di sini saya akan membahas dulu mengenai fungsi penyusunan staf, di mana dalam proses ini untuk memperoleh, menilai, melatih, mengompensasi karyawan, dan untuk mengurus relasi tenaga kerja mereka, kesehatan dan keselamatan kerja, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan mereka. Bahasan yang pertama adalah strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen strategi berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Jenis-jenis strategi utama ada 3, yaitu strategi korporat. Strategi korporat adalah mengidentifikasi portofolio bisnis yang secara total membentuk perusahaan dan cara bisnis berhubungan satu sama lain. Yang kedua, strategi kompetitif. Strategi kompetitif adalah mengidentifikasi cara pembangunan dan memperkuat posisi kompetitif jangka panjang unit bisnis dalam pasar. Yang ketiga, strategi fungsional. Strategi fungsional adalah setiap departemen harus beroperasi dalam kerangka rencana strategi bisnis. Proses analis pekerjaan dan manajemen bakat. Manajemen bakat adalah proses yang berorientasi terhadap sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Analis pekerjaan atau job analysis adalah prosedur yang Anda gunakan untuk menentukan tugas dari posisi dalam perusahaan dan karakteristik orang yang harus dipekerjaan untuk Anda. Analis pekerjaan menghasilkan informasi untuk menuliskan deskripsi pekerjaan, job description, yaitu daftar yang berisi apa yang diminta oleh pekerja tersebut, dan spesifikasi pekerja atau orang, job specification, jenis orang yang harus dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Perencanaan personal dan perekrutan. Perencanaan angkatan kerja atau pekerja atau personal adalah proses untuk memutuskan posisi apa dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. Perencanaan ini mencakup semua posisi di masa depan, dari pegawai pemeliharaan hingga CEO. Perencanaan yang sukses adalah mengidentifikasi kebutuhan kunci, mengembangkan kandidat dari dalam, menilai dan memilih perekrutan karyawan, berarti menemukan dan atau menarik pelamar untuk posisi terbuka pemberi kerja. Kita perlu menekankan pentingnya perekrutan yang efektif. Perekrutan yang efektif tidaklah mudah. Perekrutan ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu perekrutan informal dan pasar pekerja tersembunyi.
seperti lowongan pekerjaan tidak dipublikasikan sama sekali. Yang kedua, merekrut via internet. Sebagian besar pemberi kerja merekrut melalui situs mereka sendiri. Yang ketiga, media sosial dan SDM. Perekrutan juga sedang beralih dari papan pekerja daring menuju situs jejaring sosial seperti Facebook dan LinkedIn. Tes dan seleksi karyawan. Mengapa penting bagi kita untuk mengetes dan menyeleksi karyawan? Karena untuk mencapai kesesuaian orang pekerja, ini berarti menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi lainnya. Atau bisa disingkat menjadi KCAC yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut berdasarkan pada analis pekerjaan. Dengan KCAC pelamar, jenis-jenis tes yaitu tes kemampuan kognitif, tes kemampuan motorik dan fisik, tes mengukur kepribadian dan minat, tes situasional, dan simulasi berbasis video. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan atau training diberikan kepada karyawan baru atau karyawan yang sudah memiliki keterampilan, sehingga mereka membutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka, seperti memperlihatkan kepada tenaga penjual baru mengenai cara menjual produk. Pelatihan dapat melibatkan pemegang pekerjaan sekarang untuk menjelaskan pekerjaan tersebut kepada karyawan baru, atau diadakan kelas selama beberapa minggu, atau bisa kelas internet. Pelatihan ini adalah hal yang sangat penting. Jika karyawan yang bahkan berpotensi tinggi sekalipun tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, mereka akan berimprovisasi atau tidak melakukan sesuatu yang berguna sama sekali. Pelatihan dan teknik pengembangan ada beberapa metode. Di antaranya adalah metode studi kasus, permainan manajemen, seminar di luar, proses terkait universitas, permainan peran, universitas corporate. Manajemen dan penilaian kinerja. Dasar-dasar manajemen dan penilaian kinerja itu, karyawan cenderung terlalu optimis mengenai nilai mereka. Tidak hanya itu saja, hanya sedikit proses penilaian yang dianggap adil oleh karyawan. Proses penilaian kinerja itu sendiri yaitu menetapkan standar kerja, menilai kinerja aktual karyawan secara relatif terhadap standar, memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan membantunya untuk menghilangkan defisiensi kinerja atau untuk terus bekinerja di atas standar. Siapakah yang harus melakukan penilaian? Yaitu 1. Penilaian rekan sebaya, 2. Komisi penilaian, 3. Penilaian diri, 4. Penilaian oleh bawahan. Cara meminimalisir kesalahan saat penilaian yang bersifat interpersonal yaitu 1. Ingat selalu permasalahan penilaian grafis, 2. Gunakan alat penilaian yang tepat, 3. Buatlah catatan harian, 4. Buatlah kesepakatan pada sebuah rencana, 5. Jadilah penyelia yang adil dan efektif. Mengelola retensi, keterlibatan, dan karir karyawan. Retensi adalah mempertahankan seorang karyawan yang mempunyai skill dalam bekerja. Langkah-langkah seperti berikut untuk meningkatkan retensi karyawan. Menaikkan gaji, pekerjakan dengan cerdas, diskusikan karir, berikan arahan, tawaran fleksibilitas, gunakan praktek HR kinerja tinggi, tawaran balik. Manajemen karir siklus hidup karyawan yaitu masa kerja karyawan dengan perusahaan cenderung mengikuti siklus hidup. Dari wawancara kerja hingga pekerja pertama, promosi, pemindahan, dan mungkin pensiun. Penetapan cara pembayaran yang strategis. Kompensasi karyawan adalah semua bentuk pembayaran atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan dan yang timbul dari pekerjaan mereka. 1. Pembayaran keuangan langsung, direct financial payment,
adalah bayar dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. Pembayaran keuangan tidak langsung, indirect financial payment, adalah bayaran dalam bentuk tunjangan keuangan seperti asuransi. Ada 16 langkah dalam menciptakan rencana pembayaran yang bersaing dengan pasar, dimulai dengan memilih pekerjaan patokan. Yang pertama, memilih benchmark job. Yang kedua, memilih faktor yang dapat dikompensasi. Yang ketiga, memberikan bobot faktor yang dapat dikompensasi. Yang keempat, mengubah presentase menjadi poin untuk setiap faktor. Yang kelima, mengidentifikasi derajat setiap faktor. Yang keenam, menentukan poin derajat faktor untuk setiap faktor. Yang ketujuh, mengevaluasi pekerja. Yang ke-8, menggambar kurva upah sekarang. Yang ke-9, melakukan analisis pasar atau survei gaji. Yang ke-10, menggambarkan kurva upah pasar atau eksternal. Yang ke-11, membandingkan dan menyesuaikan tingkat upah sekarang dan pasar untuk pekerjaan. Yang 12, mengembangkan grade bayaran. 13, menetapkan kisaran tingkat bayaran. 14, menangani pekerjaan yang tersisa. 15, mengoreksi tingkat bayaran yang di luar garis. Menjelaskan bagaimana jenis-jenis bayaran berdasarkan kinerja dan insentif finansial. Secara tradisional, semua rencana insentif itu sama, yaitu rencana bayaran berdasarkan kinerja. Bayaran variabel atau variable pay bersifat lebih spesifik, biasanya merupakan rencana insentif yang berhubungan bayaran kelompok atau tim dengan sejumlah ukuran profitabilitas perusahaan atau unit tersebut secara keseluruhan, menghubungkan strategi, kinerja, dan bayaran insentif. Bayaran insentif mengaitkan bayaran pekerjaan dengan kinerja. Permasalahannya adalah mengaitkan bayaran dengan kinerja lebih mudah dikaitkan daripada dilakukan. Banyak pemberi kerja mengabaikan fakta bahwa insentif yang dapat memotivasi beberapa orang tidak akan memotivasi orang lain. Keselamatan kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan. Mengapa keselamatan kerja sangatlah penting? Keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan menjadi perhatian manajer untuk sejumlah alasan. Salah satunya adalah besarnya angka kecelakaan di tempat kerja yang mencengangkan. Lebih dari 80% pekerja dalam sebuah survei memeringkat keselamatan di tempat kerja lebih penting dibanding upah minimum, hari sakit, dan cuti hamil. Peran manajemen dalam keselamatan kerja yaitu 1. Mengurangi kecelakaan acap kali, berarti mengurangi kondisi yang menyebabkan kecelakaan dan tindakan yang menyebabkan kecelakaan. Yang kedua, sikap manajemen menjadi hal yang krusial. Yang ketiga, pemberian kerja harus melembagakan komitmen mereka dengan kebijakan keselamatan kerja, mempublikasikan, dan memberikan prioritas tinggi pada masalah keselamatan kerja. Pencegahan dan mengatasi kekerasan di tempat kerja. Ada beberapa langkah untuk mengurangi insiden kekerasan di tempat kerja. Yang pertama, meningkatkan tindakan keamanan. Yang kedua, meningkatkan penyaringan karyawan. Yang ketiga, gunakan pelatihan kekerasan di tempat kerja. Bahaya kesehatan di tempat kerja. Belajarlah sebanyak yang Anda mampu mengenai kegiatan yang akan datang dan dapatkan lead time sebanyak mungkin untuk mempersiapkan diri. Carilah waktu setiap hari untuk pelepasan dan relaksasi. Yang ketiga, berjalan-jalan di sekitar kantor untuk menjaga tubuh Anda tetap segar dan waspada. Yang keempat, temukan cara untuk mengurangi kebisingan yang tidak perlu. Yang kelima, batasi interupsi. Yang keenam, jangan menunda untuk mengatasi permasalahan yang tidak disukai. Dan yang terakhir, buatlah daftar kekhawatiran konstruktif yang berisi solusi untuk setiap permasalahan.
Mengelola sumber daya manusia global, tantangan global manajemen sumber daya manusia internasional atau MSDMI umumnya berfokus pada 3 topik utama, yaitu 1. Mengelola sumber daya manusia di perusahaan global. Yang kedua, mengelola karyawan ekspatriat atau mereka yang dikirim oleh pemberi kerja ke luar negeri. Yang ketiga, membandingkan praktik manajemen sumber daya manusia di negara-negara berbeda. Mengadaptasikan aktivitas sumber daya manusia terhadap perbedaan antar negara, yaitu faktor kultur. Sekian informasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.